Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Pada saat ini, gulungan gambar tergantung di dinding. Anda dapat dengan jelas melihat gambar 12 istana di gulungan gambar. Gambar dari 12 istana Dao ini tampaknya sesuai dengan 12 aula tambahan dari gua rumah 10.000 hantu, tetapi di kepala, yang merupakan lokasi aula utama, diwakili oleh sekelompok lampu merah. Lampu merah memancar ke 12 aula samping, menghubungkan seluruh peti mati bersama dan menyatukan keseluruhan. Melihat lampu merah, Mu-Yun sedikit terkejut. Karena posisi lampu merah itu berhadapan langsung dengannya di gulungan gambar, tempat matanya memandang. Di sini, mengikuti arah yang dia lihat di gulungan gambar, Mu-Yun berjalan ke sebuah patung. Patung ini adalah seorang pria yang luar biasa dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya, yang terlihat sangat kuat dan hidup. Di tangan pria kuat itu, memegang palu godam, dia akan meledak ke arah batu besar di bawah kakinya. Apakah kamu di dalam batu? Mu-Yun mengerang, dan menunjuk jari untuk membukanya. Tekanan kuat langsung meledak. Ledakan menyebar, batu itu pecah, tetapi tidak ada yang lain. Wan Wusheng, lain kali aku bertemu denganmu, aku harus memukulmu dengan keras. Mu-Yun mengutuk dengan getir, memukul palu dengan pukulannya. Ketika retakan itu muncul, palu itu langsung meledak dan berubah menjadi abu terbang, dan di tangan patung yang berotot itu, sebuah manik-manik berwarna merah darah yang penuh dengan warna hijau dan berkilau. Bola lagu jiwa. Melihat manik-manik, Mu-Yun senang. Saat itu, manik yang dia sempurnakan hanyalah artefak tingkat rendah, tetapi setelah 10.000 tahun, manik ini mungkin telah tumbuh ke tingkat tertentu, dan mungkin dipromosikan menjadi artefak surgawi. Bola penyerap jiwa meningkatkan basis budidaya pemegang dengan menelan kekuatan jiwa dan kekuatan darah musuh saat itu, Mu-Yun menggunakan bola ini untuk membunuh kuartet, dan akhirnya memberikannya kepada Wan Wusheng. Bagus sayang, tuan lamamu sudah kembali, ayo. Dengan satu titik jari Mu-Yun, Soul Contemplating Orb terbang dan jatuh langsung ke telapak tangan Mu-Yun. Pada awalnya, Orb Dementor agak ditentang, tetapi ketika Mu-Yun menampilkan teknik sihir sebelumnya lagi, senjata ini sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia menjadi bersemangat untuk mencobanya. Kawan lama tidak bertemu. Melihat Orb Dementor, perasaan daging dan darah naik di hati Mu-Yun. Wan Wusheng si bodoh itu, melarikan diri sendiri, tetapi meninggalkanmu di sini, dibutakan oleh debu, ketika aku melihatnya lain kali, aku tidak akan memaafkannya. Oke, selanjutnya, mari kita lihat misteri di 12 istana ini. Sosok Mu-Yun melintas, mulai langsung dari aula wakil pertama, berputar satu persatu. Saat ia memasuki aula tambahan, Mu-Yun menemukan bahwa aura di dalamnya tampaknya menjadi semakin jahat dan aneh. 12 aula tambahan, ada obat pil, senjata spiritual, bahan dan harta surgawi, serta batu spiritual terbaik. Tidak apa-apa, sama sekali tidak ada kehidupan, anak Anda dapat dicampur selama bertahun-tahun. Mu-Yun sangat puas bahwa dia jatuh ke dalam gua rumah 10.000 hantu kali ini. Seng Wui mengira dia telah melemparkannya ke bawah dan memikat Qin Mengyao untuk membuka gua. Tapi dia tidak menyangka bahwa Mu-Yun adalah tuan dari orang tua Wang Wei ribuan tahun yang lalu, dan tuannya tidak membedakan antara pelayannya sama sekali. Melihat bahwa tangannya penuh dengan 10 atau 20 cincin luar angkasa, Mu-Yun melengkungkan bibirnya. 10.000 ketidakberdayaan ini adalah berapa banyak kekayaan yang telah dipanen. Ini semua memiliki cincin luar angkasa terbaik, dan mereka semua memiliki begitu banyak. Cincin ruang terbaik, untuk mengatakan apa-apa, adalah ruang puluhan ribu meter kubik, tetapi meskipun sangat besar, cincin terbaik tidak melengkapi koleksi benda lama ini. Ini hanyalah akumulasi dari 5 keluarga besar selama abad terakhir. Mu-Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah menjadi orang kaya dalam satu napas, dan dia adalah tipe orang yang sangat kaya. Sukacita kejutan. Setelah kelahiran kembali, Mu-Yun tidak kekurangan seni bela diri dan latihan, dia kekurangan uang. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda membutuhkan uang. Untuk prajurit, yang terbaik adalah Ling Shi. Melihat seluruh aula kosong, Mu-Yun penuh emosi. Xiao Wan, aku membantumu membersihkan barang-barang, jangan berterima kasih padaku, sampai jumpa di masa depan. Kata Mu-Yun, melambaikan tangannya dan ingin pergi. Hanya tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Itu tidak benar, Xiao Wan, dengan pikiranmu, kamu pasti memikirkan orang lain, jika tidak ada yang bisa mendapatkan harta di sini selama ribuan tahun. Mu-Yun tiba-tiba berkata, itu benar, kamu pasti memiliki gua palsu, bukan? Melihat patung itu, Mu-Yun tersenyum. Segera setelah itu, berjalan keluar dari aula.
Perlahan-lahan aula utama ditutup, dan itu bergemuruh dan tenggelam ke tanah, tetapi setelah beberapa saat, makhluk besar di hutan yang semula kosong itu melingkari lagi. Raksasa ini persis sama dengan gua rumah 10.000 hantu sebelumnya, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, saat berdiri di depan istana besar, Mu Yun tersenyum. Wan Wusheng, kamu benar-benar cukup berbahaya, istana ini cukup bergaya, tetapi di dalam aku ingin lebih bergaya. Mu Yun tertawa dan berbalik. Kabut yang mengelilingi tubuhnya ketika hendak menyentuh tubuhnya, ditentang oleh lapisan cahaya merah, dan tidak mungkin untuk mendekat sama sekali. Mu Yun melangkah tanpa tergesa-gesa dan meninggalkan komunitas hutan ilusi ini secara langsung. Dan perubahan ini telah menarik perhatian para pejuang yang telah berkeliaran di daerah ini sepanjang tahun. Segera setelah itu, berita tentang ledakan mulai meletus di seluruh benua keberuntungan surgawi. Gua rumah 10.000 hantu telah dibuka. Setiap kali gua rumah 10.000 hantu dibuka, mereka hanya bisa memasuki area inti melalui kabut luar, tetapi hampir semua orang belum pernah melihat wajah asli gua rumah hantu 10.000. Ditambah dengan fakta bahwa Sekte Guangming adalah kekuatan besar di benua keberuntungan surgawi ribuan tahun yang lalu, harta yang tersisa secara alami menakjubkan. Untuk sementara waktu, seluruh benua keberuntungan Tian menjadi benar-benar kejam. Ini tentang gua surgawi benua keberuntungan jadi 10.000 hantu, harta di dalamnya, memikirkannya membuat orang gila. Di bawah sinar matahari terbenam, di sepanjang jalan tua, sebuah kereta kuda yang bobrok melaju dengan sedotan, dengan satu anak muda dan satu anak muda di dalam kereta. Paman Liu, menurut apa yang kamu katakan, di sini, sekarang adalah pusat dari benua keberuntungan surgawi, yaitu, daerah Zhongzhou. Ya, mendengar jawaban Paman Liu, Mu Yun benar-benar terjebak. Benua takdir surgawi sangat luas, dengan populasi 100 juta. Bela diri suci ini adalah seekor anjing, dan membawanya terbang untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya menerbangkannya ke daerah Zhongzhou. Seluruh benua Tianyun dibagi menjadi 5 wilayah, Gurun Timur, Gurun Barat, Nanban, Beidi, dan Zhongtianxia. Zhongzhou, juga dikenal sebagai Zhongtianxia. Zhongzhou, inilah tempat terkaya dan paling diinginkan di seluruh benua Tianyun. Ada emas di mana-mana di Zhongzhou, tetapi di bawah emas ada tumpukan mayat dengan gunung yang lebih tinggi dari gunung. Bagaimana ini bisa bagus? Sekarang kakek dan mereka pasti mengira dia sudah mati, tetapi sebenarnya dia masih hidup, dan dia telah menghasilkan banyak uang. Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun dari kekayaan ini yang dapat berbagi kebahagiaan dengannya. Mu Yun duduk di kereta dan mulai berpikir. Dilihat dari situasi kepergiannya, keluarga Xiao dan keluargamu telah bergabung, bersama dengan Gan Jingyu dan Mu Dingtian, Seng Wuyi jelas tidak memiliki rencana untuk menelan keduanya. Jadi, untuk saat ini, mereka semua aman. Mengetahui hal ini, Mu Yun tidak begitu cemas. Zhongzhou juga dikenal sebagai Zhongtianxia karena tanahnya yang luas dan sumber daya yang melimpah serta berbagai migran. Dan inilah lokasi inti dari seluruh benua Tianyun, dapat dikatakan sebagai surga terbesar bagi para pejuang. Anak muda, saya pikir Anda putih, dan Anda terlihat lemah. Apakah Anda berencana pergi ke kota? Paman Liu tersenyum dan berkata, kalau begitu saya harus memberitahu Anda, ketika Anda datang ke kota, Anda harus sopan ketika Anda melihat para pejuang itu, dan Anda tidak dapat melihat mereka, terutama para pejuang yang kuat. Kakak Yun, terakhir kali saya melihat seorang pejuang, hanya karena orang lain secara tidak sengaja menyentuh mejanya saat makan, dia membunuh seseorang secara langsung. Di kereta, seorang gadis dengan ekor kuda berlama-lama. Gadis, yakinlah, keamanan ketat di sepanjang jalan, dan tidak ada yang akan melakukan apapun untuk kita, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat. Gadis kecil itu mengangguk, menggelengkan kepalanya dengan gembira. Menyetir. Pada saat ini, di jalan, 4 atau 5 sosok melintas. Orang tua, seberapa jauh dari kota Yunxi di depan. Pemimpin itu berteriak kepada Paman Liu. Tidak jauh, hanya belasan mil jauhnya. Pergilah. Ketika kepala pria mendengar ini, dia berbalik dan pergi. Hei, ini seorang pejuang. Pria tua itu menghela nafas, kehormatan dan kemewahan seorang pejuang semuanya didasarkan pada kekuatan mereka sendiri untuk diperjuangkan. Kecemburuan orang lain tidak patut ditiru. Mendengar ini, Mu Yun sedikit mengangguk. Hanya saja kata-kata Paman Liu baru saja berakhir ketika dentuman tapal kuda terdengar, dan 4 atau 5 orang itu telah kembali lagi. Membunuh. Melihat yang tua, yang muda dan yang muda, pria terkemuka itu kasar dan mengangkat pisaunya secara langsung. Bos, gadis kecil itu. Keberadaan kita tidak boleh terungkap, tidak sama sekali. Ya, momen ini terjadi terlalu cepat, lelaki tua dan gadis itu belum bereaksi, dan bilah yang tajam telah dipotong. Perlahan, setelah menunggu lama tidak ada rasa sakit, Paman Liu membuka matanya dan menatap ke depannya, tercengang. 4 atau 5 pria berbaju hitam, semuanya mati pada saat ini. Ayo pergi, Paman Liu, seseorang akan segera mengetahuinya, tetapi kamu tidak dapat menyingkirkan hubungan itu. Mu Yun buru-buru berkata. Paman Liu tercengang, dan ketiganya melaju ke depan dengan tergesa-gesa.
Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, tim tentara dan kuda lain, sekitar 15 atau 6 orang, datang dengan kuda mereka. Ini Hor dan mereka berlima. Oh, aku benar-benar terbunuh di jalan terpencil ini, yang menyelamatkan kita dari masalah. Hanya saja orang yang menembak jelas seorang seniman bela diri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah di alam 5 tingkat dari alam Gua Holing? Apakah kamu ingin mengejar? Kamu bodoh. Bunuh seseorang dan tunggu sampai kamu mengejarmu. Lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Pergi, pindahkan mayatnya dan kembali untuk berbisnis. Pemimpin penjaga melihat ke depan, mengungkapkan jejak kecurigaan. Kapan kota Yunsi memiliki master yang begitu tajam? Apa yang terjadi? Paman Liu masih ketakutan. Saya juga tidak tahu. Gadis, apakah kamu melihat sesuatu? Kakek, aku baru saja melihat mereka berlima jatuh, dan aku tidak tahu yang lain. Itu dia, jika kamu tidak mati dalam bencana pasti ada berkah. Paman Liu menepuk dadanya dan berkata, anak muda, kamu tidak ketakutan, kan? Tidak, Mu Yun tersenyum sedikit dan mengangguk. Namun, pada saat itu, Paman Liu hendak melaju ke depan, tetapi Mu Yun tiba-tiba terhuyung-huyung dengan tenang dan menarik pohon willow. Mengusir. Tiba-tiba, ada ledakan suara. Bunuh lelaki tua dan lelaki muda itu, dan pertahankan gadis itu. Teriakan dingin terdengar, dan kemudian, selusin orang bergegas keluar di kedua sisi jalan. Selusin orang ini semuanya bersenjata, dipersenjatai dengan pedang panjang, dan mengepung mereka bertiga. Untungnya, aku tidak menembakmu sampai mati. Wanita terkemuka, dengan rambut merah menyala, dan bokongnya yang indah, membuat orang seperti mimpi. Mengapa kamu membunuh tanpa alasan? Tanpa alasan, wanita itu mencibir dan berkata, lelucon, kota Yunsi, keluarga Hong kami, bunuh siapapun yang ingin membunuh, bawa gadis kecil itu pergi, dan bunuh keduanya. Momentum di lapangan, pedang ditarik seketika. Membunuh tanpa alasan. Keluarga Hongmu benar-benar mendominasi. Mu Yun mencibir setelah memegang tangannya. Nerd, jika kamu terlalu banyak bicara, bunuh dia. Bunuh aku. Aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh, kamu tidak bisa membunuhnya. Selusin prajurit di tingkat pertama dan kedua dari alam gua spiritual berpura-pura dipaksa di depannya, hanya mencari pertarungan. Terjepret, sosok Mu Yun melintas dan menamparkan pantat lurus wanita itu dengan tamparan, dia tertawa dan berkata, sekarang apakah kamu masih ingin membunuhku? Kamu bunuh dia, bunuh dia. Melihat selusin orang bergegas, Mu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dan di bawah beberapa kilatan, selusin orang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Teratai api kecil mekar di ujung jari, dan Mu Yun dengan bercanda berkata, jika saya menaruh api ini di wajahmu. Tidak, lalu bagaimana kalau aku membawamu ke hutan dan berbicara banyak tentangnya? Pilih salah satu dari keduanya, pilih. Canda Mu Yun. Apa yang ingin kamu tanyakan, ayo bicara. Wanita berambut merah berapi-api itu akhirnya menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Siapa kamu? Saya adalah anggota keluarga Hong dari rumah Tuan Kota Yunsi, dan paman saya adalah patriark. Lalu kenapa kau membunuhnya? Karena dia perempuan. Katakan poin kuncinya, kata Mu Yun dengan mata yang buruk. Karena seorang alkemis bintang 5 datang ke kota Yunsi baru-baru ini, mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit kakekku, tetapi dia perlu memadatkan senjata ajaib, dan dia membutuhkan esensi dan darah anak-anak kecil untuk diberkati untuk dapat menjamin kesuksesan. Membutuhkan darah anak kecil, Mu Yun berkata lagi, sejauh yang saya tahu, yang umumnya membutuhkan darah bukanlah latihan seni bela diri, atau pengorbanan senjata ajaib, mengapa obat membutuhkan pengorbanan darah? Bahkan jika beberapa pil membutuhkan noda darah, bagaimana mungkin seorang alkemis bintang 5 tahu itu? Anggota keluarga Hong ini terlalu sederhana, bukan? Kita tahu bahwa sebenarnya, dia tidak membutuhkan pengorbanan darah anak sama sekali untuk alkimia. Dia hanya ingin menggunakan nama ini untuk melengkapi harta yang ingin dia sempurnakan. Mata Hong Lin merah, air mata mengalir, dan dia berkata, tapi kakekku, dia akan sekarat, kita harus segera membuat 5.000 anak. 5.000. Rambut Mu Yun ngeri. Apakah kamu akan membunuh mereka satu persatu seperti ini? Mu Yun berkata dengan getir. Dia berpikir bahwa dia bukan seorang pria terhormat, tetapi membantai 5.000 anak hanya untuk menyelamatkan kakeknya terlalu berhati hitam. Masalah ini bukan untuk saya putuskan. Oke, begitulah, lalu kamu membawaku ke rumah Hong, dan aku akan merawat kakekmu, dan melihat alkemis bintang 5, apa identitasnya. Kamu bisa memperbaiki pil. Melihat bahwa Mu Yun baru berusia 23 atau 4 tahun, dia sebenarnya adalah seorang alkemis, yang mengejutkan Hong Lin. Berapa banyak pil yang bisa kamu saring? Jangan khawatir tentang ini, itu lebih baik daripada pria itu, antarkan Paman Liu dan yang lainnya, aku akan mengikutimu ke kota. Mu Yun menarik Hong Lin dan berjalan langsung menuju kota Yunsi. Dari kejauhan, kota Yunsi seperti basal yang digantung di tanah, megah dan megah, tembok hitam tingginya lebih dari 20 meter, dan dari kejauhan, tampak seperti raksasa prasejarah. Menurut Hong Lin, kota Yunsi berada di Zhongzhou dan hanya dapat dianggap sebagai kota kelas menengah ke bawah, dan tidak dapat mencapai meja sama sekali.
Pada awalnya, Hong Lin penasaran dengan kata-kata dan perbuatan Mu Yun, menduga bahwa dia bukan dari pusat Zhongzhou, tetapi mungkin dari daerah lain. Namun, secara umum, para pejuang yang memasuki Zhongzhou dari kota lain terkejut ketika mereka berjalan di jalan. Tapi pemuda ini meremehkan segalanya, dan sepertinya tidak ada yang menarik. Namamu, Kayu Ungu, Tuan Zimu, keluarga Hong saya adalah keluarga terbesar di kota Yunxi. Seluruh kota Yunxi adalah milik keluarga Hong, jadi saya harap Anda bisa sopan saat masuk nanti. Kamu sopan, aku secara alami akan sopan. Keduanya berkumpul dan memasuki rumah Hong. Namun, mereka berdua baru saja masuk ke rumah Hong, dan seluruh rumah Hong tampak seperti anjing terbang, membuat orang tidak dapat diprediksi. Apa yang telah terjadi? Nona, wanita tua itu akan segera mati. Apa? Setelah mendengar ini, mata Hong Lin memerah, dan dia buru-buru menarik Mu Yun dan berjalan menuju halaman belakang. Cepat dan undang Tuan Jangkrik untuk datang, cepat dan tolong. Pada saat ini, di seluruh halaman belakang, keluarga merah berantakan. Kepala keluarga Hong, Hong Zentian, berada di alam 7 kali lipat dari gua spiritual. Kepala keluarga yang lama, Hong, berusia 120 tahun dan memiliki tubuh yang sangat beracun. Selain itu, patriark tua itu sendiri adalah pembangkit tenaga listrik 8 kali lipat di alam gua roh. Jika patriark lama tidak melepaskannya, maka rumah penguasa kota-kota Yunxi mungkin harus diganti. Lagi pula, sebelumnya, patriark tua Hong mengambil alih dan membawa balok utama, tetapi sekarang, begitu Hong tidak berbuat baik, maka keluarga Hong tidak akan dapat menghalangi semua orang tanpa pembangkit tenaga listrik dari alam berunsur 8 dari alam gua roh. Ayah, dia juga seorang alkemis, biarkan dia datang. Hong Lin langsung bergegas keluar, menarik Mu Yun. Dia, melihat usia muda Mu Yun, tampak seperti bantal bersulam, Hong Zentian berkata dengan ragu, nyawa kakekmu dipertaruhkan. Kamu tidak bisa mengambil risiko sesuka hati. Ayah, Hong Lin cemas. Tuan Cicadas yang ada di sini. Pada saat ini, di gerbang halaman belakang, sesosok berjalan mendekat. Pengunjung itu mengenakan jubah hijau zamrud, perutnya malu-malu, tangannya di belakang, dia melihat ke kerumunan, dan berteriak berantakan apapun bentuknya, pergi. Bukankah Nenek Hong selalu seperti ini? Jangkrik berkata dengan tidak sabar, semua pergi. Dengan itu, Chan Xiang memasukkan pil gelap ke dalam mulut Hong Sui. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar, dan Mu Yun berkata dengan dingin, apakah Anda memberinya pil, apakah Anda ingin dia mati lebih cepat? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melihat Mu Yun, Cicada Siang Bah berkata, saya seorang alkemis bintang 5 yang diakui oleh Zhongzhou, apakah Anda berani meragukan saya? Apakah Anda seorang alkemis? Berapa banyak bintang? Tidak ada bintang. Mu Yun bersenandung, Nyonya Tua Hong jelas menyebabkan cedera internal asli meledak karena difusi racun di dalam tubuh. Apa yang Anda berikan padanya hanya untuk sementara menekan cedera internal, tetapi setelah 3 hingga 5 hari, cedera internal akan terulang kembali, lagi. Seiring waktu, tidak hanya bagian yang terinfeksi, tetapi bagian yang tidak terinfeksi juga akan terkuras dan membusuk karena potensinya. Kamu mati-matian menekan hidupnya dengan melakukan ini, kamu tahu. Ketika Mu Yun berbicara, Hong Zentian memandang Cicada Siang dan menatap dengan marah, apakah kamu bercanda? Jika kamu tidak membantuku mengumpulkan 5.000 anak kakekmu, tunggu saja untuk mati. Cicada berkata tanpa rasa takut, katakan, keluarga Hongmu tidak mau menarikku, maka keluarga Qi bersedia mendapatkannya, ketat. Keluarga Qi juga merupakan keluarga besar kota Yunxi, kedua setelah keluarga Hong. Gulungan. Melihat item jangkrik, Hong Zentian ingin menamparnya sampai mati. Penjahat yang licik. Kakak, kamu berani melarikan diri, ayah. Jika kamu bisa mempercayaiku, aku bisa membantumu. Mu Yun mengambil inisiatif untuk berbicara. Melihat penampilan Mu Yun, Hong Zentian menghela nafas tak berdaya dan mengangguk. Apa yang benar-benar menarik perhatian Mu Yun bukanlah kondisi yang diderita Hong, tetapi item jangkrik. Seorang alkemis bintang 5 datang ke kota Yunxi untuk mengumpulkan darah anak-anak, jelas untuk mengorbankan beberapa senjata ajaib atau harta karun. Pasti ada masalah dengan item jangkrik ini. Dia membawa pil ke Hong Sui, dan Mu Yun mendaftar beberapa bahan obat untuk mempersiapkan orang untuk memulai alkimia. Semuanya dilakukan dengan lancar dan baik. Hong Zentian hanya saling memandang di sini. Pemuda seperti itu, dan seorang ahli alkimia, pasti diadili oleh seorang anak dari keluarga besar. Tuan Zimu tidak tahu harus tinggal di mana. Saya sendirian, dan saya jatuh cinta dengan gunung dan sungai, kemanapun saya pergi, rumah saya kemanapun saya pergi. Mu Yun berkata dengan sangat benar. Tuan Zimu benar-benar ahli. Hong Zentian tertawa dan menatap Mu Yun dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, tubuh Cicada Siang gemetar, berdiri di pintu sebuah ruangan. Masuk. Di dalam ruangan, suara serak terdengar. Menguasai. Apa masalahnya? 5.000 anak itu, hanya mengumpulkan kurang dari 500, dan hari ini Hong Jia telah mengundang seorang anak laki-laki berbulu untuk mengusirku. Ini benar-benar penuh kebencian.
Oh, apa yang terjadi? Pria berjubah hitam itu berbalik untuk pertama kalinya, tetapi dia masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kalau begitu kamu bisa pergi ke keluarga Qi. Jika kamu tidak bisa, biarkan keluarga Qi mengambil tindakan. Aku akan menghancurkan Hong Zentian itu. Jangan biarkan siapapun menemukan jejak kita. Tuan, lewat sini. Apa yang Anda takutkan? Pria berjubah hitam itu berkata dengan tidak sabar, sayangku, aku tidak sabar, itu harus dilakukan sesegera mungkin, semakin cepat semakin baik. Ya, di sisi ini, Mu Yun baru saja keluar dari ruang alkimia ketika dia melihat seluruh keluargamu panik. Apa yang terjadi? Tuan Zimu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, saya hanya bisa merawat kakek saya. Dengan niat perang di wajahnya, Hong Lin menarik Mu Yun ke halaman belakang. Mungkinkah rekan Chan Xiang menjadi sangat marah sehingga dia memanggil sekelompok besar orang untuk berdesakan di depan rumah Hong, ingin bersenang-senang dalam pertempuran. Hanya saja Mu Yun sedang memikirkan Hong Sui, sembuhkan dulu wanita tua itu. Dia ingin melihat di balik jangkrik ini, siapa yang menghasutnya. Mu Yun selalu memiliki ilusi bahwa dia mungkin mengenal orang ini. Di luar gerbang rumah Hong, Hong Zentian berdiri tegak dan tinggi, berdiri di gerbang rumah Hong. Qi Yuxuan, apa yang kamu lakukan? Hong Zentian memandang sepasang orang di depannya, dan berteriak, sekarang kota Yunxi masih seperti yang dikatakan keluarga Hong, apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa? Aku di sini untuk mencari seseorang. Menemukan seseorang. Siapa yang kamu cari? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.